bunga matahari ya. Iya, benar-benar. Kan langsung disambut sama bunga. Langsung disambut sama bunga, seru banget ya. Ini tempat baru ya berarti di sini. Iya, kita baru buka berapa nih? 3 bulan, 3-4 bulan lah, mau 4 seru jalan ya. 4 bulan. Wah, ini kabar baik nih buat area Tangerang dan sekitarnya Iya. nih. Karena ada kebun kumara. Jadi saya kan taunya kebun kumara dulu yang di situ Gintung ya, yang di apa Ciputat itu. Gak tahu ini baru banget tahu. Ternyata kebun kumara sekarang di sini. Iya, kita pindah ke sini. Seru banget. Emang baru tahun lalu kan ya. Jadi kita baru garap ini November, Desember kita ada kegiatan buat anak, ada holiday program. Udah abis itu kita launch kegiatan kita Wah, yang lain. seru. Ya mudah-mudahan ini ya apa namanya makin banyak yang tahu, makin rame karena pasti orang-orang di Tangerang dan sekitarnya pasti seneng banget ada kebun kumara di sini, bisa belajar bercocok tanam ya. Mudah-mudahan. Pada ahlinya. Aduh, seru-seru. Berarti ini udah masuk tahun keberapa nih? 10 tahun ya berarti? Iya, hampir. Kita kan dari 2016. Jadi sedikit lagi 10 tahun ya. Tapi Sandra kan belajar permaculture-nya 2015 ya kalau nggak salah. Benar. Jadi udah 10 tahun nih. Iya, benar. 10 tahun mencoba menerapkan dengan konteks yang kita miliki ya. Kan sebenarnya yang kita pengen ajarkan juga kayak gitu, gimana caranya sebenarnya dengan konteks kita masing-masing kita masih bisa merawat alam dalam ranah keseharian tadi gitu. Yang bentuknya bisa berbeda-beda. Salah satunya kalau menurut kebun kumara bisa masuk lewat menanam ruang hijau dan menumbuhkan sedikit makanan sendiri atau obat atau bumbu dapur dan lainnya. Betul, karena zaman dulu aja ya, kalau kita ingat masa kecil dulu kan orang-orang tua kita pasti kadang-kadang suka punya apotek hidup dan dapur hidup di rumah ya, walaupun kecil-kecil dalam ember bekas kaleng bekas susu gitu ya, atau di halaman yang kadang kalau dulu kan rumah-rumah biasanya masih punya halaman ya. Jadi halaman ada section dapur hidupnya, ada mau cabai tinggal petik gitu ya, mau butuh kunyit tinggal cabut kunyitnya gitu. Itu kan bentuk kecil kedaulatan kedaulatan pangan dan kesehatan keluarga ya. Jadi kalau kita butuh, ya misal anak kita jatuh lukanya berdarah gitu ya, kita kan kalau ada daun sirih tinggal kita petik, remes-remes taruh, darahnya berhenti, lukanya nggak infeksi, sambil mungkin nanti kalau butuh pertolongan lagi tinggal langkah selanjutnya. Tapi kan di rumah tuh semua ada gitu. Jadi kalau kita butuh apa-apa tuh ada yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita ambil gitu kan. Sebenarnya pengennya kayak gitu juga ya. Kalau Sandra sendiri tuh gimana ceritanya sih terhubung sama aktivitas berkebun dan kemudian serius menekuni itu gitu, karena kan latar belakangnya Sandra kan sebenarnya psikologi ya. Bener. Ini kenapa terus larinya jadi berkebun, dan apa ya keasikan dan pengalaman apa sih yang Sandra dapetin dari berkebun itu? Sebenarnya waktu itu karena kita ke Bumi Langit ya di Jogja, jadi kita belajar permaculture itu di Jogja. Tapi sebenarnya buat orang yang nggak tahu permaculture, buat aku tuh lebih ke kita bisa melihat, kalau itu kan ke Bumi Langit ya, di Bumi Langit tuh aku bisa melihat keluarganya Pak Iskandar, dia punya rumah di situ, terus ya udah dia nanem, dia metik dari situ, sisa makannya dia kompos di situ, karena lahan dia gede, dia punya sapi dan lainnya ya. Cuma maksudnya kalau buat aku pribadi adalah kenapa ini kok nggak pernah kita pelajari gitu di kota, bahwa dalam ruang ternyaman kita, di zona nol kita, ruang keseharian kita tuh bisa loh didesain sedemikian rupa agar dia itu lestari gitu, agar dia baik gitu kan. Dan sistem-sistem ruang-ruang desain itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Area kompos, ada area buat kebun, nggak harus gede gitu kan, nggak harus semasif ini. Benar kata Mbak tadi, bisa ada pot-pot, ada box kompos dan lainnya. Tapi budaya untuk merawat alam tuh sama kayak kita bangun pagi sikat gigi dan mandi, ya setelah kita makan kita milah sampah, kita ngekompos, kan sama aja gitu. Maksudnya itu masuk dalam ranah budaya. Nah waktu itu aku merasa kenapa itu nggak diajarin di kota gitu. Jadi pas aku ke Bumi Langit aku benar merasa kayak, ini ilmu tinggi banget ya. Jadi di satu sisi sederhana dan mendasar, tapi juga tinggi gitu. Saking kita nggak kebayang kenapa ini nggak dilakukan oleh semua rumah gitu. Di skala-skala yang kecil sampai nanti ada skala-skala yang lebih besar, kolektif dan lainnya gitu. Dan pemerintah terlibat juga. Ya udah akhirnya kita ngerasa, karena at the same time kita lagi mau bangun kebun kumara, kita merasa kayaknya bagus ya kalau ini ada miniatur kecilnya di Jakarta buat orang-orang kota yang mungkin akan tercengang sama kayak aku di saat itu gitu, yang mungkin sama-sama nggak kebayang aja karena tidak pernah ada contoh nyata kan yang bisa melihatkan ke kita kalau ini tuh mungkin
gitu. Nah kayak kebun kumara sekarang yang kita lakukan adalah sebenarnya cuma ngasih tahu ke orang, kita cuma nunjukin aja kalau ini kita tuh bisa, jadi pasti kamu juga bisa. Terus gimana caranya biar disesuaikan dengan konteks masing-masing. Jadi kalau lahannya nggak gede, misalnya coba bisa punya planter beds, oke, how do we make the planter beds? Nanti kita coba juga, kita coba sharing apa yang kita dapat. Misalnya ayam, kita ternak ayam gitu karena kita merasa itu sangat mungkin dilakukan di kota. Jadi orang jadi orang tuh punya contoh aja sih Mbak sebenarnya. Jadi orang tuh bisa ngelihat ternyata mungkin juga ya ini bukan eksklusif untuk kehidupan tradisional pedesaan. Jadi kesannya desa tuh lestari, kota tuh konkret gitu kan, enggak ya. Betul. Maksudnya justru kita sebagai masyarakatnya gimana cara kita membawa pelestarian itu dalam ruang kita gitu. Membawa kehidupan ke dalam ruang-ruang kita yang makin sempit ini ya gitu. Tapi sekarang ini kan juga sedang sedang marak ide tentang slow living gitu. Dan semua orang berpikir bahwa slow living hanya bisa dijalani di kota lain, di luar Jakarta gitu ya, di luar metropolitan, di luar kota-kota besar yang dia harus menepi ke kota-kota kecil. Nah, menurut Sandra itu gimana sebetulnya, bisa nggak sih kita menerapkan slow living? Karena kan yang Sandra lakukan di sini sebetulnya slow living juga ya gitu. Menyediakan makanan dari scratch gitu, dari benar-benar metik daunnya gitu. Slow living ternyata bisa juga diterapkan di sebuah kota yang kota urban yang sibuk gitu. Nah, gimana nih konsep slow living gitu-gitu tentang itu? Kalau aku pribadi, aku nggak tahu ya apakah aku menjalani slow living atau tidak, karena aku nggak terlalu tahu. Kan definisinya juga banyak ya Mbak ya. Maksudnya cara orang menerjemahkan itu kan banyak. Tapi kalau buat aku merasa semua tuh bisa diadaptasikan. Jadi nggak perlu terlalu kaku gitu. Slow living yang terjadi di Jogja mungkin nggak cocok untuk orang di Jakarta. Tapi apakah orang di Jakarta tidak bisa berusaha untuk mendapatkan sedikit dari bentuk slow living yang cocok buat dia, kalau itu emang beneficial buat dia gitu kan. Jadi aku rasa itu adalah konsep-konsep yang bisa kita adaptasikan kok dengan cara kita masing-masing. Cuma kan ini besarnya ya, payung besar slow living adalah bagaimana sebenarnya kita diajak untuk sejenak berjarak dengan hiruk pikuk dan tempo-tempo yang cepat gitu kan, dengan mengejar sesuatu dengan tempo yang cepat sampai kita tuh kok jadi tidak bisa menikmati keseharian kita, hal-hal yang lebih sederhana kan, itu sebenarnya kayak gitu. Nah, cara kita melakukan itu dalam ranah perkotaan bentuknya banyak. Kalau di kebun kumara kita merasa dengan adanya kebun itu mempermudah untuk bisa lebih mengenal tempo lebih lamban. Karena kalau kita berkebun, dia kan butuh waktu ya Mbak. Ini kayak bunga matahari dari dia disemai sampai dia seperti ini, sampai ini kan sebenarnya udah mau tutup sudah usia bisa nih. Jadi bibit ya itu. Iya, ini kan dikit lagi akan kering, tutup usia. Makanya kecil-kecilan udah mulai bermekaran gitu ya. Kan dari dia disemai sampai dia kayak gini kan berbulan-bulan ya. Mungkin bisa 5 bulan, 4, 5 bulan, 6 bulan gitu. Jadi dari proses itu aja kan si orangnya kan artinya dia harus rawat, dia nyiram setiap hari, nggak tumbuh-tumbuh juga, nggak gede-gede juga. Dia nunggu 2 bulan baru dia pindah ke tanah. Tadinya kan mungkin di tempat semai. Habis pindah ke tanah, dia tumbuh. Habis dia tumbuh, perlahan juga dia berbunga di bulan keempat gitu kan. Itu kan slow ya, temponya alam gitu. Jadi kalau kita berkebun, sebenarnya itu kayak lebih mengkalibrasi sih Mbak, menurut aku ya. Mengkalibrasi tadi si slow living itu karena kita berkebun, jadi kita kayak bareng gitu loh. Menyesuaikan sama tempo mereka. Sama-sama ya. Saya emang tempo Jakarta kan bukan tempo, maksudnya tempo Jakarta kan sangat cepat. Betul. Dan kadang aku suka merasa bukan tempo yang wajar juga sebenarnya. Cuma ya beginilah kehidupan perkotaan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menyimbangi itu, tapi menarik juga tuh konsep kalibrasi gitu ya, bahwa sebetulnya kita bisa punya cara-cara untuk mengkalibrasi diri kita gitu ya sama alam, sama ritme yang seharusnya kita miliki gitu ya. Iya, primordial rhythm gitu kan kalau katanya. Maksudnya zaman dulu kan manusia kan begitu selaras dan hidupnya kan bersama alam ya. Jadi alam itu kan sampai kita sekarang kan kita kapan bangun, kapan kita tidur kan juga ditentukan oleh matahari terbit dan terbenam. Jadi kita tuh sebenarnya sama alam tuh sangat sinkron gitu. Dan saat kita melawan itu kadang banyak tuh muncul masalah ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengkalibrasi sedikit lah, mengadaptasikan, itu kan lebih sehat juga gitu buat kitanya. Nah, tadi sempat Sandra bilang bahwa pada saat Sandra main ke Bumi Langit itu memang sudah berencana untuk membuat kebun kumara. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat titik awalnya ide untuk membangun kebun kumara muncul tuh gimana? Jadi sebenarnya waktu itu aku kan resign Mbak. Jadi pada dasarnya aku pengen pindah kuadran aja sih dari pegawai. Aku pengen jadi punya bisnis waktu itu sama suami juga kan. Tapi kan kita masih
mengkristalkan bentuk dari bisnis ini kan. Jadi kita belum punya sebenarnya. Jadi ide untuk alam, edukasi dan lainnya tuh sebenarnya belum tertuang. Jadi kita ke Jogja karena kebetulan banyak banget teman kita yang ketika banting setir pindahnya ke Jogja. Iya, betul. Itu banyak banget. Jadi ada yang teman aku juga tadinya pegawai, dia kerja sama petani, sekarang dia di bagian farming, regenerative forest di Jogja segala macam. Jadi kita kan tentunya pengen bertukar cerita dan brainstorming sama mereka, nyari ide dan lainnya. Nah, sama mereka kita dibawa ke Bumi Langit lah ya. Nah, kenapa akhirnya Kebun Kumara lahir? Karena sebenarnya aku mencocokkan keterampilan yang kita sudah miliki sebelumnya sama passion kita sih. Jadi karena aku udah banyak berkecimpung di bidang edukasi juga. Ini kan juga salah satu bisnisnya Kebun Kumara kan edukasi ya. Lalu aku sama suami dan tim kita itu yang jadi foundersnya itu juga suka banget sebenarnya sama alam. Jadi sustainability itu satu yang kita selalu bahas gitu. Jadi sambil kita ke Bumi Langit, at the back of our head sudah ada konsep-konsep itu kan. Saya udah ada keinginan-keinginan dalam koridor itu gitu. Ya udah, jadi pas pulang dari Bumi Langit lebih terasah aja sih. Lebih fokus gitu ya, lebih apa sih istilahnya teruncingkan gitu ya. Lebih terbantu lah karena kita sudah melihat contohnya kan Mbak. Oh, ada contoh kayak gini, kita merasa ini sangat relevan untuk di kota. Kita juga tahu at the same time dengan market research kita ada kebutuhan di kota untuk sustainable programs itu kan on the rise juga. Kebutuhan sekolah untuk dapat program-program berbasis lingkungan dan ecological awareness, environmental education dan penyedia jasanya yang belum terlalu banyak. Jadi kita juga ngerasa in a way we risk it karena nggak ada, tapi kan aku melihatnya sebagai first mover advantage juga justru karena nggak ada. Betul. Coba aja kita berkecimpung di situ gitu. Karena saya ingat tahun sekitar 2010-an itu kan sebetulnya cukup ada gerakan urban farming itu ya. Jakarta berkebun, Bandung berkebun, semua berkebun banyak gitu. banget ya. Tapi itu kan bentuknya komunitas ya. Nggak ada yang memang lembaga bisnisnya gitu. Ada ini nggak sih, ada model nggak sih pada saat Sandra membangun Kebun Kumara tuh ada model yang dijadikan acuan nggak pada saat itu untuk membangun bisnis keberlanjutan seperti ini? Waktu itu kan kita ngambil PDC ya, Permaculture Design Course di Bumi Langit. Jadi kita belajar soal gerakan permaculture secara global. Kalau di kita kan beda ya. Kalau kita kan dekat sekali dengan tradisi karena tradisi Nusantara kan memang sangat berkepihakan pada alam. Jadi bukan sesuatu yang jauh gitu loh. Sedangkan kalau di Barat kan banyak mereka yang memang sangat industrialized, jadi memang nggak punya pengalaman itu. Dan kita banyak belajar gimana sih cara mereka merancang agar budaya itu dikembalikan gitu ke ranah mereka. Ada satu tempat sebenarnya di Australia namanya Ceres. Ceres CERES gitu ya. Dia itu sebenarnya angle-nya banyak. Dia produktif juga. Jadi dia garap communal farm kayak semacam CSA ya, Community Support Agriculture. Terus dia juga banyak workshop di sana. Orang bisa datang, bisa ngambil kelas dan lainnya ya. Itu salah satu dari reference kita sih. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu memang berkembang ya Mbak. Jadi kayak Kebun Kumara sekarang kan kita punya jasa edukasi dan jasa lanskap. Jadi edukasinya jalan, kita ajak sekolah, publik, company, siapapun untuk kembali mengenal lah ya tanaman-tanaman pangan, tanaman nusantara, tanaman obat dan lainnya. Kita juga punya jasa yang design and build. Jadi kita juga mendesain, kita sih menyebutnya desain ekosistem. Jadi bahkan lanskap tuh banyak di kota dan udah banyak yang jago-jago. Diferensiasinya Kebun Kumara adalah ketika kita mendesain lanskap, dalam lanskap itu yang kita bangun adalah ekosistemnya. Jadi tidak hanya tanaman hias yang bisa dilihat gitu, akan ada obat, akan ada edibles, akan ada pohon buah dan pohonnya akan berlayer, ada yang emergent, ada yang canopy, ada yang understory, karena yang kita pengen create adalah ekosistemnya. Nah itu yang sebenarnya kita tawarkan juga dengan harapan bahwa sebenarnya landscape sama edukasi itu bisa saling menguatkan ya. Betul. Karena kita juga merasa edukasi doang tanpa landscape orang tidak mendapat pengalamannya, landscape doang tanpa program tidak ada place-makingnya gitu kan. Ya, jadi kita berharap kedua itu tuh bisa menghadirkan lebih banyak lagi sih ruang-ruang hijau di kota. Betul, jadi ada ini juga ya, Kebun Kumara ini seperti membuat definisi baru tentang landscaping gitu ya. Karena kan orang kalau selama ini tuh kan orang kalau bilang landscape itu pasti taman hias gitu ya, bunga-bunga, pohon-pohon, taman bunga. Nah, padahal landscape itu juga bisa mencakup kebun yang lengkap, yang holistik gitu ya. Betul. Jadi dalam sebuah landscape, kenapa tidak dalam sebuah landscape ada area pengkomposan? Toh dalam landscape itu semua daun ini kan akan terurai. Misalnya kita pun panen benihnya, lalu sisanya sekarang setiap landscape itu pasti semua sisa apapun dimasukin plastik terus dibuang. Padahal kan harusnya dia kembali lagi ke landscape tersebut. Jadi kenapa nggak
sebuah desain yang berbasis ekosistem tadi emang dibuat untuk melestarikan landscape itu sendiri. Kenapa nggak ada composting? Kenapa kita nggak desain air? Air itu kan juga penting ya. Kalau kita pengen ada binatang di sini, binatang itu kan butuh minum jelas. Jadi kalau kita pengen ada predator, misalnya kita banyak serangga, gitu ya. Misalnya kita banyak banget serangga atau kayak capung deh. Capung itu kan predator untuk nyamuk. Nah, capung itu harus bertelur di air yang bersih, di air yang ada batu-batuan gitu. Jadi kita harus menyediakan habitatnya juga. Jadi sebenarnya ekosistem itu sih, karena sebenarnya yang merawat ini semua kan bukan kita ya, yang merawat mereka kan tanah ya. Dan flora fauna di samping mereka yang hidup bersama dengan mereka. Manusia tuh cuma peran kecil aja, cuma dinanamnya, persiapannya. Habis itu kan mereka bekerja dengan sendirinya. Jadi yang kita harus desain adalah gitu, gimana kita mendesain tanah dan ruang yang membuat mereka bisa melestarikan diri mereka sendiri dan menyehatkan tetangga-tetangganya gitu kan sebenarnya. Yang aku juga selalu penasaran ya, sebenarnya ada tingkat kesulitannya gimana sih Sandra yang Sandra hadapi gitu ya, membangun bisnis keberlanjutan seperti ini gitu ya, membangun kebun yang mungkin orang nggak berpikir bahwa kebun itu adalah bisnis gitu ya. Karena ya udah berkebun aja gitu, karena kan banyak orang juga berkebun gitu ya. Nah, membangunnya tuh gimana dan kesulitan apa, kendala apa yang dihadapi gitu San? Ya. Kalau bisnis ya pada umumnya sih Mbak ya, aku rasa semua bisnis pasti menghadapi yang sama, kayak bagaimana menyampaikan produk atau jasanya agar bisa menjawab sebuah masalah yang ada di masyarakat ya, tentunya pengennya gitu. Kalau sustainability kan memang saat ini masih niche ya, bisa dikatakan. Maksudnya buat banyak orang it's good to have aja, cuma bukan must have gitu kan. Jadi memang seiring dengan kita menjual jasa kita juga harus mengedukasi. Mengedukasi itu maksudnya bukan yang kita yang serba tahu, cuma lebih ke sharing aja bahwa we are missing out. Sebenarnya lebih ke missing out sih. Kalau kita tidak melakukan ini, sebenarnya we are missing out on what we can get gitu kan. Sebenarnya dari ruang hijau terbuka, dari manfaat berkebun, itu kan kita yang rugi gitu kalau kita tidak melakukan itu sebenarnya. Jadi alam sih sebenarnya nggak masalah ya. Iya, gitu pohon-pohon nggak ditanam juga nggak masalah ya. Kalau ruang hijau nggak ada di kota, yang rugi kan masyarakat kotanya. Kita nggak punya oksigen. Benar, biodiversity jadi nggak jelek. Nanti kita nggak dapat manfaat jasa ekosistem yang harus kita dapatkan. Gitu kan, yang bisa menanggulangi atau memitigasi apa urban heat atau kayak banjir dan lain, itu kan semua ruang hijau bisa membantu itu. Jadi sebenarnya kalau dari Kebun Kumara ya kita terus sharing dan memang trying to make it relevant juga sih gitu, bahwa konteks ini tuh sangat membantu kehidupan kita juga di kota gitu kan, dan benefitsnya banyak sekali. Jadi itu yang selalu kita sharing, dan biasanya sih kayak sampai sekarang menurut aku orang kota tuh udah lumayan educated ya, dia udah lumayan ngerti gitu. Bahkan orang tua tuh tahu kalau pengen anaknya imunnya kuat, ya dia harus bersentuhan dengan alam gitu, nggak bisa dia hygienik. Iya, nggak bisa dia hygienik dalam indoor terus kan, dia harus bisa pegang biar imunnya kuat, kenal mikrobioma yang lain gitu. Jadi terus kayak apa, sensor-sensor juga lebih terbangun, sensory experience-nya benar gitu. Nah, kalau di sini tuh Kebun Kumara berapa luas ya Sandra? Kita 1.200 meter persegi dari depan sampai belakang. Nah, kita ada beberapa zona Mbak. Jadi kayak zona yang depan ini nih semua dari pintu masuk ya sampai sini. Boleh banget lihat-lihat. Aku penasaran pohon-pohon yang ditanam, karena tadi tuh saya lihat ada kumis kucing. Saya udah lama banget nggak lihat pohon kumis kucing. Iya, ini kan tanaman obat ya. Jadi di sini kita memadukan ya. Jadi kalau zona ini Mbak namanya hutan pangan. Jadi food forest ya. Jadi kita desain ini layaknya sebuah hutan. Makanya sebenarnya belum terlihat ya, karena layernya masih agak mirip. Sebenarnya nanti kita akan melihat adanya layer. Jadi ada pohon-pohon yang tinggi, pohon kanopi, pohon understory gitu, ada shrub, semak-semak, dan ada ground cover gitu, ada herba. Nah itu udah kita tanamin semua. Jadi diisi sama keanekaragaman karena mereka saling menguatkan. Jadi kayak ini pohon aren Mbak. Oh yang ini ya? Aren, kita nanam aren di sini, ada kopior. Kalau di ground cover ada banyak. Kalau bunga-bunga penting ya Mbak. Jadi kita pasti nanam bunga untuk pukul 8. mengalihkan hama ya, Untuk menghalau serangga, betul. Jadi kalau daripada mereka makanin sayur, mereka udah kenyang makan di sini, terutama belalang gitu. Terus belalang itu juga kan predator dan lainnya. Benar, buat polinator juga. Jadi ada banyak tanaman obat. Ini juga jinten kalau Mbak tahu. Oh, ini jinten. Tapi pohonnya ini gata. Tapi yang daun Mbak, ini bisa dicium. Oh iya benar. Dia kayak semacam mint. Ya kan? Ada wanginya kan? Dia bisa taruh di sini Mbak kalau lagi pening, buat pusing ya. Atau bisa juga di teh. Ini sahabat perempuan bicara ya. Jadi kita kalau pusing bisa oles-oles daun adas. Pusing dengan urusan perempuan yang super banyak itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, kita oles ini biar agak sedikit lebih sejuk, dingin, sementara. Dia bisa dikunyah juga jadi obat sariawan, bisa diseduh jadi teh kalau agak batuk. Jadi dia ini kan daunnya kalau yang hijau tuh bisa dimakan ya. Ini juga bisa dimakan. Ini bisa dimakan juga. Oh. Ini biasanya
kita icip-icip, tinggal tek petik masukin, tek petik makan gitu. Gitu. Kita bisa lihat sebelah sini kali Mbak ya. Ayo. Dan kalau tanaman Nusantara ya Mbak, itu gampang banget diurus. Jadi ini Karena kayak tropik ya, karena ini kenikir kan? Iya, ini kenikir, ini juga penghalau serangga. Buat ini lalap dan lalapan. pecel enak banget. Betul, makanya kelihatan kan kita selalu kita potong nih, selalu kita lalap. Ini nilam Mbak, patchouli. Nilam itu bisa buat nyuci baju, nyuci tangan. Jadi kita kalau cuci tangan pakai daun ini kita petik. Nah kita cuci tangan pakai daun ini. Tapi ini nggak bisa dimakan ya kalau nilam? Enggak sih, Dia mungkin buat pakainya pemakaian enggak deh. luar Iya, ya? dia biasanya buat fragrance, parfum. Oil ya. Iya. Essential oil kan? Benar. Jadi ini kalau kita cuci tangan pakai ini nggak usah pakai sabun lagi karena dia udah anti bakteri, anti fungalnya tinggi. Dan ini ya katanya kalau tanah subur tuh justru banyak ulat, banyak Oh iya, banyak ini ya, kehidupan. banyak Jadi kalau misalkan kehidupan. Mbak lihat ya di seluruh kebun kita, tanah kita tidak ada yang tanda kutip telanjang, jadi tidak ada yang terekspos. Semua ketutup daun kering kan. Itu tuh sengaja. Jadi orang tuh kalau di kota, ini menurut aku juga menarik ya, karena aku juga baru belajar. Kita disapu kan? Iya, orang kota kan selalu nyapu daun kering. Habis itu mereka selalu nanya ke kita, kebun Kumara kok sampah daunnya dibiarin sih di atas kebun gitu. Padahal itu kompos alami Iya, ya. baru nanti kita ajarin, no ini justru kalau misalkan di hutan, bayangin deh, hutan itu kan gak ada yang nyapu daunnya. Semua mati di atas permukaan tanah dan terurai menjadi pupuk nanti buat dia. Jadi cara kerja alam tuh kayak gitu, nggak perlu ada yang ngasih pupuk, nggak perlu ada yang nyemprot, nggak perlu ada yang nyiram, karena dia bisa menjaga kelembapan sustain tanah. sendiri ya, dengan sendirinya dia sustain ya, nggak perlu. Betul, makanya kita meniru itu. Jadi semua daun-daun kering ini memang sengaja kita tutup di atas tanah biar menahan kelembapan. Jadi kalau lagi terik banget tidak menguap airnya dan menjaga kehidupannya, karena kan kayak cacing dan lainnya kita Kalau nggak ada tanah kan daun-daun dia Mbak. kepanasan juga Kepanasan dan tanahnya retak. kering ya. Iya. Berarti kalau kita nyapu daun-daunan di halaman rumah tuh dibuang aja ke tanahnya ya? Iya, bisa Jangan nutupin dibuang tanah. ke tempat sampah ya? Iya. Sama dia kering itu aman. Kalau di sini apa namanya? Masih masuk hutan pangan. Jadi dari depan sampai sini semua hutan pangan. Jadi memadukan tadi ya tanaman tanaman edibles, tanaman sayur mayur, bumbu dapur, obat-obatan, ada pohon buah, ada pohon hias, bunga dan lainnya jadi satu. Gitu. Nanti kalau di belakang Kalau ada jadi di kebun Kumara yang di sini tuh ada berapa bagian? ada beberapa Bisa, kita zonasi. boleh lihat. Mau lihat ke belakang. Mau. Kita di belakang bisa lihat ada pocket forest. Nah, ini berarti daerah ini namanya apa nih areanya? Ya ini sebenarnya ada beberapa zona di bagian belakang ya. Kita lihat ya. Ya. Kalau ini sebenarnya experimental bed. Jadi kalau orang berkebun mau sambil berdiri atau misalnya kita punya peserta yang pakai kursi roda, kalau kita ada kegiatan berkebun, nanam bisa pakai meja ini. Ini sebenarnya belum selesai. Banget ya. Jadi inklusif ya di sini tuh. Pengennya gitu. Teman-teman difabel juga bisa ikut mengalami gitu ya, kalau dia mau belajar berkebun juga bisa. Pengennya gitu. Jadi tapi ini belum selesai Mbak. Nanti kan ada lapisan yang melindungi kita dari ini ya. Jadi lapisan kayak plastik daur ulang gitu yang akan nutupin. Nah Jadi kalau ini kan forest. Iya pocket forest, kantong hutan. Jadi beda sama di depan. Kalau kantong hutan itu ini tuh dipelopori oleh botanis Jepang namanya Akira Miyawaki. Jadi beliau itu memberikan sebuah solusi untuk bagaimana kota-kota itu punya paru-paru hutan untuk melindungi biodiversity dan juga memberikan tadi jasa ekosistemnya. Jadi naungan, penyerapan air hujan, recycling, nutrition, water gitulah ya semuanya. Jadi dia kalau fungsi ini bukan untuk edible, tapi fungsinya adalah reforestasi. Ya, reforestasi untuk kota. Makanya ini padat banget Mbak. Dan yang kita tanam tuh pohon-pohon yang nanti yang kayak tadi aku cerita ada layersnya ya. Jadi ada pohon yang emergent, ada yang kanopi, ada yang understory. Jadi ada layersnya dan sengaja ditanam secara padat untuk memaksimalkan jasa ekosistem tadi. Jadi ini luasnya itu 8 kali 4. Jadi sekitar 32 meter persegi lah ya. Lalu per meter persegi itu ada 5 tanaman dengan layers yang berbeda. Padahal kan nanti mereka tumbuh besar ya. Betul. Jadi memang rapat banget. Justru berarti. ya betul. Justru kenapa ditanam rapat? Karena itu merangsang pertumbuhan mereka. Jadi mereka saling berkompetisi. Jadi akhirnya karena berkompetisi tumbuhnya semakin cepat. Gitu. Dan biasanya yang bertahan emang yang paling kuat. Jadi di sini kita ada banyak nih. Kita ada bisbul, kita ada karet, rembesi, lamtoro, kopi, kakao sebagai shrubs kita. Cuma untuk sekarang nggak masalah karena kan ground cover ya. Gitu. Jadi ini pocket forestnya. Seru ya. Jadi untuk percontohan aja sih Mbak, karena
Kan banyak, kenapa pocket forest disebut kantong hutan karena kan kecil. Karena di kota kan lahan-lahan sempit ya. Jadi nggak bisa bikin hutan yang besar, bisa bikin kantong-kantong hutan. Iya. Tapi berarti orang yang punya lahan terbatas pun sebenarnya bisa bikin hutan ya? Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Kalau di luar negeri kan movement ya Mbak. Luar negeri mereka bikin di area parkiran, di depan rumah sakit. Jadi bisa ada banyak, tapi tersebar. Jadi nggak butuh lahan gede jadi pocket forest, tapi bisa banyak gitu. Jadi jasa ekosistem yang kita cari tetap kita dapetin gitu. Sini kebun pangannya. Jadi kalau di depan tadi kan hutan pangan ya. Oh ini memang yang ditumbuhkan ini ya? Untuk pangan. Pakai bed gini ya? Pakai bed, jadi ini lebih intensif. Kalau di depan itu kan sistemnya hutan ya. Jadi jenis tanamannya tuh banyak yang perennial, tanaman-tanaman yang kalau kita panen tumbuh lagi, Kalau ini tuh harus lebih intensif. Jadi ya kalau udah dipanen semai ulang. Jadi ini buat area kita belajar sekaligus area untuk kita makan ya. Jadi memang ini siklusnya lebih cepat daripada di depan. Jadi rotasi tanamannya cukup cepat gitu Mbak. Nah ngomong-ngomong soal tim ya, tadi Sandra sempat menyinggung soal tim, ada 10 orang gitu. Itu pada saat Sandra memulai Kebun Kumara ini ada berapa orang timnya? Dikit banget, paling cuma aku sama suami aku Dira. Foundernya kan 4, tapi 2 diantaranya tuh punya full time job lainnya. Dikit Mbak, kalau kita cuma hajar aja berdua, ada volunteers. Kita ada volunteer sampai nanti timnya jadi berempat, jadi lama-lama jadi lebih lama, semakin lama semakin besar gitu. Cuma dari awal memang kita bisnisnya, karena kita bootstrap ya Mbak, maksudnya kita kan nggak ada investor ya. Jadi kita juga pengen sambil belajar, karena di saat kita bikin Kebun Kumara itu kan bersamaan dengan aku baru belajar berkebun kan. Dan aku kan, ya mimpi aku kan ketika kita mengajarkan sesuatu ya kita juga paham dong. Karena aku tidak mendatangkan expert untuk ngajarin ini, kan aku pengennya aku yang juga terlibat. Jadi ya aku juga harus kasih waktu untuk kita belajar dong, harus belajar salah, belajar ya semua lah, kayak harus gagal dulu. Belajar tomat juga aku selalu gagal, kayak gimana ngolah tanah itu kan kalau kita nggak ngelakuin sendiri kita nggak bisa ngajarin orang gitu kan. Jadi kita ngalamin itu semua sendiri dulu, baru habis itu bisnisnya sambil kita bangun, timnya sambil kita bentukkan gitu pelan-pelan. Nah ada ini nggak sih kayak mungkin pengalaman gitu membangun tim untuk Kebun Kumaranya gimana, dan terus kayak ada kendalanya dan mungkin juga kiat-kiatnya gitu ya, kiat untuk ketika ketemu kendala, kiat ini ternyata bisa gitu. Membangun tim, kalau Kebun Kumara itu kita banyak dapet tim dari volunteers. Jadi kita banyak ngelakuin kegiatan volunteering. Terus nanti dari kegiatan volunteering itu tiba-tiba ada yang gabung jadi tim kita sampai sekarang. Dan selalu rekrutmennya seperti itu. Kita sebenarnya rekrutmen nggak terlalu, karena kita kan, karena kalau aku tuh berprinsip kita nggak butuh tim gede sih Mbak. Jadi tim besar atau kecilnya tim harus disesuaikan juga sama workload yang ada. Kalau timnya terlalu gendut, kadang suka nggak efektif juga ya kan. Kalau kebanyakan orang, kebanyakan kepala, kebanyakan opini dan kebanyakan orang, padahal kerjaannya itu aja, malah jadi nggak efektif. Jadi emang rasionya juga harus aku perhatikan banget. Jadi kita selalu ngerasa ya udah kita bangun tim yang penting kuat dan sehat aja sih Mbak. Jadi bukan besar kecilnya, tapi lebih orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai kebutuhannya. Terus kalau di Kebun Kumara terutama cara aku ingin membangun bisnisnya, aku tuh pengen, kita kan belajar cara menyejahterakan alam gitu ya, mencari keselarasan, mencari keseimbangan. Aku pengen sebagai bisnis tuh Kebun Kumara mempraktekkan value itu juga ke bisnisnya, ke timnya gitu. Aku pribadi sangat merasa UMR tuh terlalu rendah. Jadi aku tuh punya mimpi besar, harusnya semua orang itu di atas UMR gitu yang kerja buat Kebun Kumara. Mau dia petani kita, mau dia tukang kebun kita. Jadi aku juga punya dreams untuk itu sih sebenarnya. Jadi it doesn't have to be big. Kesejahteraan itu penting juga ya? Iya penting banget. Apalagi kalau kita tahu lah ya, bisnis kan banyak bisnis gede, tapi kok nggak mempedulikan kesejahteraan bawahannya udah kerja berapa puluh tahun masih di bawah UMR itu kan cerita standar lah ya. Kesannya kalau posisi tertentu tuh stuck di situ terus gitu kan. Jadi aku pengen membangun bisnis juga sambil belajar gitu loh, gimana cara kita membangun bisnis terus yang di dalamnya tuh sejahtera gitu, biar mereka tuh happy bergabung di Kebun Kumara dan mereka happy ngerjain apa yang mereka kerjakan, biar itu kan energi itu yang tertular nanti ke customer kita kan. Aku juga banyak belajar dari podcast misalnya Businessman atau apa segala macam. Mereka selalu cerita pokoknya fokus aja menyejahterakan timnya gitu. Nanti timnya itu akan happy dan menyejahterakan company-nya juga. Jadi itu jadi fokus aku juga sih in terms of building the business ya, and building the team gitu. Nah selain itu nilai-nilai apa lagi sih yang Sandra bangun di bersamaan dengan membangun Kebun Kumara ini?
Selain kalau untuk bisnisnya kan karena aku sambil belajar ya Mbak. Jadi tentunya aku juga belum pernah punya pengalaman ini sebelumnya. Ya, dan keluarga aku itu kan gak ada yang punya bisnis. Jadi keluarga aku tuh emang cenderung pegawai. Jadi emang itu kenapa aku juga masuk pegawai, karena aku gak ada contohnya. Sampai abis itu kita ngulik-ngulik sendiri lah ya, abis itu jadi pertanyaan dan lainnya. Jadi aku juga sambil, makanya aku selalu bilang dan aku selalu jujur juga kalau orang yang mau gabung sama Kebun Kumara gitu. Kebun Kumara itu kita berlayar tapi kapal tuh belum jadi gitu. Dan bisnisnya Kebun Kumara itu bukan kayak kita jualan sesuatu yang semua orang pengen. No, kalau kamu pengen jualan sesuatu yang semua orang pengen, kamu masuk ke F&B gitu. Ya kan? Betul. Atau kosmetik ya. Iya, kalau sekarang jadi kayak gitu ya. Kayak di Kebun Kumara tuh bukan mudah gitu. Kita menjual sesuatu atas dasar value ini kita memang merasa penting. Jadi kalau kamu tidak merasa ini penting, kamu juga kurang cocok di sini gitu. Jadi aku juga sambil membangun bisnis ini, aku juga sambil kayak merasa memang penting juga ya, kayak orang itu kita mencari orang yang tepat gitu. Emang they want to be here, dan mereka ngerti di sini tuh tantangannya apa, benefitsnya apa gitu. Keduanya kan tidak bisa dipisahkan ya, inseparable gitu. Jadi itu juga sih jadi dalam aku membangun bisnis, aku jadi merasa kayak mencari orang yang tepat itu kan susah banget ya Mbak. Betul. Aduh, itu aku ngobrol kayak mesti ketemu jodoh nggak sih? Iya, aku ngobrol sama semua orang HR, dia selalu kesimpulannya adalah lo mau hiring proses lo kayak gimana, you will never know orang ini sebenarnya cocok apa enggak sampai dia masuk. Mau hiringnya tuh ada interview, ada essay, ada nyoba dulu segala macam. You just never know orang ini akan cocok apa enggak. Belum lagi misalnya dia sempurna banget, semuanya ada, pas masuk ke tim nggak cocok sama tim misalnya, gitu-gitu kan. Jadi orang selalu bilang pokoknya hiring tuh susah San. Jadi kalau misalnya lo mau hire orang, lo hire aja menurut lo bagus, tapi you have to fire fast, dia bilang gitu. Jadi kalau nggak cocok lo lepas, cari orang baru. Jangan nggak cocok dipaksain gitu. Jadi aku juga banyak belajar gitu sih Mbak. Kadang kan kita di bisnis juga we have to be kind, tapi we have to be smart, ya kan? Kalau orang itu nggak cocok, jangan dipaksakan karena tidak baik untuk the rest of the team atau tidak baik untuk dia juga dan lainnya. Jadi aku banyak belajar soal itu. Terus tadi itu yang kayak I have a chance ya, karena ini Kebun Kumara kan kita bangun nih. Jadi kita punya kesempatan untuk membangunnya dengan cara yang we see fit, yang mungkin nggak sama kayak business as usual. Jadi kayak satu hal yang aku terapkan di Kebun Kumara adalah aku tuh nggak terima kalau tidak ada paternity leave. Itu buat aku nggak masuk akal. Apalagi aku seorang ibu. Masa ada orang kerja, seorang suami, terus istrinya melahirkan, dia cuma dikasih 3 hari buat nemenin istrinya dan gone. Buat aku tuh sama sekali nggak masuk akal. Dan kayak unpaid maternity leave itu masih banyak di beberapa tempat. Aku juga nggak masuk akal. Jadi kalau di Kebun Kumara kita punya paternity leave. Paternity leave kita 40 hari. Jadi si suami ini 40 hari nemenin istrinya dan dia dapat gaji ya. Iya. Terus yang paternity 30 hari. Itu kan as a business emang jadi berat. We have to think of ways to adjust. Tapi kayak itu it's a non-negotiable gitu. Jadi kadang aku juga ngerasa sambil aku membangun bisnis, aku juga harus menentukan apa sih yang komitmen juga ya. Iya dong. Kan orang ini yang menyejahterakan bisnisnya, masa kita tidak memikirkan kesejahteraan mereka? Kayak gitu-gitu sih Mbak. Betul. Tapi ini juga ya maksudnya cukup advance gitu, karena kan banyak perusahaan di Indonesia ya masih gampang gitu mau paternity leave nih perlu didukung apa enggak sih gitu. Kalau di luar negeri kan mungkin udah ada beberapa negara yang menerapkan ya. Kalau di kita itu kan memang kayak masih maju mundur nih gitu untuk paternity leave ini gitu. Maternity leave aja juga kadang-kadang suka ada yang hak-hak yang kadang-kadang unpaid. Betul. Kadang-kadang unpaid. Pokoknya 3 bulan nanti kamu nggak dibayar ya. Terus dia ngidupin anaknya gimana? Benar. Gitu kan. Atau kadang pas dia balik udah ada penggantinya jadi. Betul. Wah itu menurut aku sangat tidak adil. Jadi maksudnya kadang aku suka ngerasa, dan I think we have a privilege juga. Maksudnya kita punya, karena we are a small business. Ya, I think we have there's always a privilege of having something yang size-nya tuh nggak harus gede. Kadang juga orang suka ngerasa, aku suka dapat pertanyaan kayak gitu ya, orang kayak Kebun Kumara nggak mau buka franchise, Kebun Kumara Bandung, Kebun Kumara ini, Saya ngerasa udah banyak loh gerakan yang serupa dengan Kebun Kumara gitu. They can have it over there gitu. I don't see why Kebun Kumara we have to monopolize. Harus buka cabang. Dan harus monopolize. Menurut aku juga kayak I don't know if I want that in my trajectory juga. Aku ngerasa kayak this is what we do. Kalau kamu merasa ini bagus dan sesuai sama di sana, tiru aja. Kamu bikin aja kayak gini di sana, nggak apa-apa. The pie is so big. Everybody can have a piece of the pie gitu. Nggak seluruh pie ini harus diambil sama Kebun Kumara doang gitu. Aku suka ngerasa ya. Dan kadang kan the bigger is not always the better, right? There are things you sacrifice to be big. Apakah itu waktu, tenaga. Aku kan juga pengen punya waktu untuk keluarga. Aku pengen tim. Aku punya waktu untuk keluarga. Maksudnya we have other things in life other than the business, other than Kebun Kumara. Jadi aku juga merasa kayak
di Kebun Kumara kita kita kan selalu lah value ketika kita storytelling tentang Kebun Kumara, keseimbangan, keselarasan. Sedangkan can you walk your talk gitu. Lo juga seimbang gak dalam hidup lo? Lo selaras gak sama semua kebutuhan lo yang banyak lo? Kita kan dituntut untuk hadir dalam ruang yang banyak, gak cuma di ruang ini gitu. Itu sih Mbak, jadi kayak membangun bisnis tapi juga lucu kadang loh. Ya kan namanya kalau kita ngobrol sama orang kan everybody has a target, dan target setiap tahun selalu berubah bertambah. Naik kan? terus ya. Kesannya kalau company itu tidak meningkat penghasilannya, targetnya nggak naik, nggak ada perkembangan gitu ya. Kayaknya kayak what are you doing the business for if you're not growing? Nah kalau aku di Kebun Kumara sebenarnya saat ini kita belum ideal. Kita belum mencapai target yang kita pengen lah ya. Cuma aku juga at the same time we're trying to establish what is the ceiling gitu. Aku nggak pengen sampai nanti terlena kayak kita dapat nambah. Jadi kayak nggak ada habisnya. Itu kan kayak we're on a treadmill yang tidak pernah berakhir kan. Aku nggak mau kayak gitu juga. I want us to be on a marathon yang ada endingnya gitu. You finish gitu, nggak ada kayak never ending treadmill kayak, karena aku kan keluar dari pekerjaanku untuk menghindari itu, jadi aku nggak pengen membangun itu di sini kan. Gitu. Jadi itu juga sesuatu yang selalu menjadi diskusi lah antara aku sama tim kayak oke, let's tentukan ceiling sampai kita belajar meraih ceiling itu. Once we get there, let's just stop there gitu. Gitu ya. Tapi sekarang kan tantangannya Kebun Kumara kita masih mencoba mencari ceilingnya di mana dan masih menuju itu ya, karena kan ya tadi kayak aku bilang kan belum ya, kita belum mencapai yang titik kesejahteraan yang pengen aku achieve sih. Oke, dan ketika menerapkan ini mungkin ilmu psikologi tetap bisa dipakai ya? Iya benar. Kayak tadi kayaknya I think a lot of the things yang aku pikirkan itu tidak dipungkiri aku mendapatkan itu dari banyak belajar psikologi juga sih. Dan bagaimana psikologi seseorang kan sangat penting untuk kesejahteraan dia dan bagaimana dia bisa berperan dalam hidup dia di ruang-ruang yang lain. Jangan sampai Kebun Kumara, kerja di Kebun Kumara menjadi mudarat yang dimana kita malah ruin somebody psyche gitu kan, saking beratnya kerja atau saking nggak seimbangnya di Kebun Kumara. Ini orang jadi nggak seimbang psikologisnya, stand ini nggak bisa mengambil peran di yang lain. Itu kan kita mudarat banget ya Kebun Kumara gitu. Sebagai sebuah bisnis, sebagai tempat kerja, itu juga sesuatu yang aku pikirkan banget sih. Dan ya makanya kadang-kadang ada beberapa yang aku lakuin kayak nggak masuk akal juga buat sebagai bisnis. Kayak misalnya kayak ada satu hari kita semua berkebun, jadi ada setengah hari tim nggak kerja gitu. Kan buat bisnis itu kan kayak masa kan itu kan produktivitas juga ya. Betul. Nah aku kan I'm trying to find a balance. Jadi aku juga pengen tim aku sehat, aku pengen dia kerja di sebuah kebun yang dia pahami juga. Dan dia bisa nerapin juga di rumahnya. Dia bisa nerapin juga di rumahnya. Jadi jangan sampai customer kita lebih happy dibanding tim yang kerja di sini gitu kan dengan berkebunnya. Jadi work life balance ini benar-benar diperhatikan ya di Kebun Kumara ya. Aku itu penting sih buat aku, dan itu selalu kita cari gimana caranya itu bisa dibuat adil. Jadi sama-sama adil aja, kita adil ke employees adil ke kita. Saat emang harus lembur karena mau nggak mau semua chip in, tapi atas kemauan nggak ada yang keberatan kan jadinya. Tapi di saat lagi agak slow ya kita slow aja, it's okay. Dan saat dimana dia butuh istirahat ya kita cari waktu gitu. Jadi jangan dipersulit gitu loh untuk tim kita juga happy gitu dan mendapat kesejahteraannya, jangan dipersulit gitu gitulah. Jadi aku juga mencoba menyeimbangkan dan harus mau repot ya dari sisi akunya kan. Ketika semua orang cuti dan aku tidak bisa bilang maaf kamu nggak bisa karena ini cuti kamu harus jaga. Ketika semua orang cuti ya itu kan hak mereka ya. Mau cuti serentak ya tinggal aku yang pusing kan mikirin gue harus cari pengganti nih, nyari infal gitu kan. Ya tapi itu kayak menurut aku tuh kewajiban aku lah ya kan, kewajiban the owner to think about these things, bukan kewajiban employee gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih Mbak, yang it's a struggle sometimes, tapi ya it's part of the game aja sih menurut aku kalau kita pengen menjalani sebuah bisnis yang baik gitu. Sebagai seorang pemimpin tuh sebetulnya seberapa perlu sih bisa mengelola ego gitu? Karena aku kan juga pernah kerja, and sometimes you have bosses yang with big egos aja ya. Itu kan sangat gak nyaman ya. Gitu. Jadi kalau kita jadi pemimpin dalam bidang apapun itu memang jangan menjadi sosok pemimpin yang kita nggak mau alami juga gitu kan. Menurut aku emang and it's a struggle ya Mbak, I'm not saying I'm perfect juga ya. Masa aku pasti kalau ditanya tim mungkin mereka beda juga ya, bahasa Andra masih kayak gini segala macam. Jadi ya I don't always get it right juga. Kadang mungkin ego aku masih tinggi dan aku juga masih belajar. Dan menurut aku memang itu ya, that's like the dance you do every day adalah kapasitas kita kan. Kapan kita diminta untuk keras atau tegas, kapan kita diminta untuk emang harusnya ngelakuin ini pendapatku, dan pendapatku udah berdasarkan sebuah analisa yang kita jalan dengan ini. Kapan kita harus tegas dengan itu, kapan kita kayak kasih ruang untuk I want to hear it dan segala macam, kapan gitu lah. Kita ada maksudnya we are entrusted to be a leader because of our capacity juga. Jadi leaders tuh juga harus jelas ya, maksudnya kita juga harus punya
harus belajar at the same time, tapi kita juga punya ini loh trajectory dan dreamnya tuh mau apa biar tim kita juga nggak bingung gitu kan. Tapi at the same time ya tadi ego itu ya harus apa ya Mbak sih, emang itu kayak kerjaan harian aja sih, sambil kita bernafas sambil kita mikir ego gitu gak sih. Jadi emang kapan itu harus pinter banget sih baca situasi, baca kebutuhan tim gitu. Kan gini, nah tujuan itu kan penting ya, tujuan dan target gitu. Tapi bagaimana ukurannya supaya seorang pemimpin tuh tidak dilihat sebagai orang yang terlalu banyak mau gitu. Sementara kadang kan BM-nya banyak ya gitu, pengen ini gitu. Tapi tanpa mengukur kapasitas timnya misalnya gitu. Nah itu ada kiat nggak sih Sandra dari itu kayak soal mengerem ego dan menentukan target-target apa saja yang perlu dikejar untuk saat ini kayak gitu. Betul, aku setuju karena itu it does happen. Karena kan kalau megang bisnis kita kan juga mikirin bisdev kan, development segala macam. Ini kan banyak banget. Banyak yang diinginkan ya. Dan saat kita tuangkan itu ke tim kan kayak aduh nih apa lagi pasti gitu. Walaupun mereka nggak kayak gitu kan. Kalau menurut aku memang you have to have a discussion partner that you discuss it with. Tapi it's not necessarily the whole team gitu menurutku. Jadi kalau kita mau memang ada think tank aja ya, bikin think tank harus bikin kan ada satu grup tuh semua dibuang ke sana. Mereka jadi devil's advocate-nya gitu. Mereka yang ngedebatin, yang nyerangin. Jangan semua dituangin ke tim, kewalahan juga. Tim kan juga punya kerjaan yang spesifik ya. Paling kiat-kiatnya tadi gitu. Jadi have your own little think tank, sama mungkin buat tim diperjelas agar kita juga terkontrol ya. Kita udah dari awal udah jelas kan job desk-nya tuh apa. Jadi kita juga ngasih enaknya gitu, ngasih dia nih ada kerjaan baru, main nyaplok aja ke dia gitu, nggak adil juga ya. Jadi sebenarnya kejelasan koridor itu kan berguna buat kita sebagai leader juga. Jadi kan gue yang bikin koridor itu, masa gue yang langgar juga gitu ya. Jadi ya paling itu that has to be in place gitu. Dan ya tadi keadilan itu, jadi kayak even if you wanna give them extra work, if their work is full, ya harus ada yang dihilangin dari yang udah existing dong, baru dikasih yang baru. Kayak gitu sih yang harus kita perhatikan. Nah ini pengen nanya lagi tentang ekosistem yang lebih besar ya gitu, soal bisnis di di lingkup sustainability, lingkungan dan sustainability. Ada ininya nggak sih San, sebenarnya pemetaannya tuh gimana sih sekarang, dan kira-kira kalau misalkan ada yang ingin juga memulai mengikuti langkahnya Sandra, atau mungkin dia punya ide lain yang terkait dengan lingkungan dan sustainability itu, kira-kira pemetaannya gimana? Masih luas nggak sih? Masih banyak nggak sih? Wah luas banget Mbak. Sustainability itu payungnya besar banget. Di bawahnya tuh turunan. Karena sustainability itu kan adalah sebenarnya kayak semua sistem bisa dibuat lebih sustainable kan. Jadi apapun yang kita lihat sekarang itu pasti ada a sustainable approach terhadap itu. Cara bangun rumah ada yang sustainable, cara kita nanam ada yang sustainable, cara lo buat baju ada yang sustainable, cara buat makanan ada yang sustainable, perawatan kulit ya. Iya, perawatan kulit ada yang sustainable. Cara misalnya pendidikan, edukasi bisa mau ada sustainable curriculum gitu. Sebenarnya bisa masuk kemanapun. Jadi ranah kehidupan manusia bisa sistem industrialisasi yang kayak sekarang yang mungkin tidak terlalu ramah dan tidak terlalu selaras sama lingkungan, atau bisa yang dibikin approach yang lebih sustainable. Jadi sebenarnya bisa masuk kemana aja sih, sangat luas. You can go into slow fashion, bisa ke food, bisa ke banyak banget gitu kan. Jadi bisa aja masuk ke bisnis yang mungkin belum ada sustainable-nya, and then dia yang membuat itu lebih sustainable, misalnya dari supply chain atau dari apa. Jadi menurut aku luas banget. Jadi paling kalau orang pengen masuk ke dunia sustainability, aku selalu menyarankan pertama pahami dulu kali ya, kayak apa sih ya ruang. Misalnya kalau dia udah tahu dia spesifiknya suka apa, misalnya dia sukanya arsitektur gitu, ya pahami dulu sebenarnya kayak sekarang turunan seperti apa, terus sustainability itu kayak apa sih movementnya gitu. Terus habis itu cari rootsnya. Misalnya kalau kita orang Indonesia, kalau aku kan nyari banyak dari ternyata budaya kayak gini itu kan budaya Nusantara ya gitu. Jadi kan itu kan mengaitkan lagi ternyata emang darah daging orang Indonesia, bahkan orang di bumi semuanya kali ya, itu kan juga ada dalam konteks khalifah di bumi. Jadi maksudnya kita pelestari bumi gitu loh. Itu kan underlying silver lining dari semua manusia gitu. Kayak gitu itu kan menguatkan baru ya gitu kan. Jadi sebenarnya dieksplor aja dulu, baru habis itu kalau emang udah kekeh nih kita pengen masuk sustainability, every sector tuh bisa dibuat lebih sustainable. Harapan aku nggak tahu, boleh nggak ya punya harapan, atau misalkan masih ada target-target lain yang ingin dicapai nggak sih? Ada dong harapan kita. Kalau Kebun Kumara itu kan kita intinya kan mimpi kita adalah mengambil peran
untuk bagaimana kita menghadirkan budaya serta ruang-ruang yang lebih lestari di kota. Gitu. Jadi harapannya adalah Kebun Kumara terus bisa berperan secara signifikan gitu ya, memberikan dampak nyata gitu, menghadirkan ruang-ruang itu dan program-program yang baik gitu, dan bagaimana itu bisa regenerasi gitu. Jadi, itu sih sebenarnya. Kayak sekarang kan kita ada Kebun Kumara, tentunya kan jasa tim landscape kita kan mendesain rumah, ada sekolah, ada taman kota dan jadi sampai taman kota juga bisa ya didesain oleh Kebun Kumara ya. Semakin banyak ruang-ruang publik terutama ya. Jadi nggak cuma ruang pribadi tapi ruang publik yang bisa dinikmati oleh halayak banyak. Kita bisa ngambil peran di situ kan, menurut kita luar biasa. Berarti pemerintah sebetulnya sangat bisa bekerja dengan Kebun Kumara untuk merancang hutan-hutan kota ya. Bisa. Yang terakhir kan kita bekerja sama dengan Peruri ya, BUMN. Jadi kita mendesain bersama mitra kita AFD Design, kita mendesain dan menumbuhkan taman kota Peruri yang ada di Blok M. Itu akan finalize within this month lah gitu. Jadi itu yang proyek-proyek kita yang cukup besar yang buat area publik gitu. Pengennya kan kita berperan terus ya untuk menghadirkan ruang-ruang ekosistem yang lestari semakin banyak gitu. Ini jadi bisa jadi solusi juga ya untuk lembaga pemerintah, untuk BUMN, untuk perusahaan-perusahaan swasta dan juga mungkin pengembang lingkungan ya. Iya, kalau ada lahan duduk gitu kan atau lahan yang super panas banget, kenapa dia jadi lahan hutan itu. Kalau ada taman-taman kota yang kurang terurus, yang penting kita desain dengan cara lain agar dia bisa bisa rame, orang bisa belajar di situ, jadi lebih lively gitu. Jadi ruang-ruang hijau kita tuh juga bisa terbangun. Dan Kebun Kumara sangat bisa menjadi konsultannya ya untuk itu ya, kebutuhan design and build landscape. Oke, aduh senang banget ya. Pengennya ngobrolnya sampai sore sampai buka puasa. Sampai buka puasa ya. Iya. Jadi bisa langsung makan. Iya, langsung nyobain daun-daunan. Tapi terima kasih banyak ya Sandra ya untuk waktunya dan ceritanya yang inspirasional sekali, pengalamannya, dan aku respect sekali sama ini kebijakan paternity leave itu yang digagas oleh Kebun Kumara. Mudah-mudahan sama seperti kebunnya, bisnisnya juga terus lestari. Amin. Makasih banyak doanya. Makasih ya. Demikian pemirsa Perempuan Bercerita dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Siti Soraya Cassandra atau Sandra dari Kebun Kumara. Cerita yang sangat insightful dan penuh inspirasi. Mudah-mudahan juga bisa jadi pengalaman Sandra bisa jadi inspirasi bagi kawan-kawan yang juga ingin tertarik untuk menekuni bisnis di bidang sustainability. Selalu ada kesempatan dan timing yang paling penting adalah tadi seperti Sandra bilang, memperhatikan timing dan passion yang ingin digali di mana, itu pasti akan selalu terbuka peluang gitu. Demikian Perempuan Bercerita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode lain. Sampai jumpa.